Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah hari ini adalah hari Kamis, malam Jumat, Thursday night, malam 14. Alhamdulillah udah jelang 2 pekan kita sudah melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kiranya Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita dan ibadah lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita mulakan kajian malam hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar kaitan dengan the power of wakaf. Tadi saya minta tolong ke Pak Sekjen ini, maaf ya kalau lampunya agak sedikit digelapkan. Serasa kita menonton sinema ya. Tapi mudah-mudahan tidak menjadikan kita ngantuk karena lampunya dibuat temaram. Oke, kita masuk. Dasar hukum wakaf. Menurut Al-Quran, secara umum memang tidak terdapat ayat Al-Quran yang kemudian di dalamnya menerangkan konsep wakaf secara terang. Terima kasih Pak. Oleh karena wakaf termasuk infak fi sabilillah, maka dasar yang digunakan oleh para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang infak fi sabilillah. Di antaranya adalah ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Surah Al-Baqarah ayat 267. Disebutkan juga dalam surah Ali Imran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai. Surah Al-Imran. Dalam surah Al-Baqarah yang lain, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan ganjaran pahala bagi sesiapa yang dikehendaki dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Dalam hadis disebutkan an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Umar bin al-Khattab asaba ardan bi Khaybar fa atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasta'miruhu fiha faqala ya Rasulullah inni asabtu ardan bi Khaybar lam asib malan qatta anfasa indi minhu fama ta'muru bihi qala in syi'ta habbasta aslaha wa tasaddaqta biha qala fatasaddaqa biha Umar annahu la yuba'u wa la yuhabu wa la yurathu wa tasaddaqa biha fil fuqara'i wa fil qurba wa fil riqabi wa fi sabilillah wa ibnis sabili wad dhaifi la junaha ala man waliyaha ay ya'kula minha bil ma'ruf wa yut'imu ghair mutamawwil. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaybar. Kemudian ia menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta arahan,
Umar berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus di Khaybar yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang kau sarankan kepadaku dengan kekayaan itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu mau, kamu bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya. Lalu Umar menyedekahkan tanahnya dengan persyaratan tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Umar menyedekahkan tanahnya untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak, fi sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Tidak berdosa bagi orang yang mengurusinya jika mencari atau memberi makan darinya dengan cara yang baik dan tidak menimbun. Hadis riwayat Bukhari. Tadi sudah kita sama-sama mendengar dari dasar hukum dari Al-Quran dan hadis, bahwa para ulama ijma sepakat menerima wakaf sebagai satu amal jariyah yang disyariatkan dalam Islam. Tidak ada orang yang menafikan bahkan menolak amalan wakaf dalam Islam, karena wakaf telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan dan diamalkan oleh para sahabat Nabi dan kaum muslimin sejak masa awal hingga Islam sekarang. Bahwa kita pernah mendengar hadis yang lain, yaitu adalah idza matabnu adama in qata amaluhu illa min salasin, shadaqah jariyah au ilmin yuntafa'u bihi au waladin solihin yad'u lahu. Ketika manusia meninggal maka terputuslah seluruh amalannya kecuali 3 hal. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak solih yang senantiasa mendoakannya. Sedekah jariyah disebutkan sebagian ulama adalah termasuk diantaranya wakaf. Wakaf, dan nanti kita akan melihat sama-sama, di dalamnya adalah ilmu yang bermanfaat, anak soleh dan solehah yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Nah, kemudian kita lihat di sini zakat, infak, sedekah, perbedaannya. Pada dasarnya wakaf, zakat, infak, dan sedekah sama-sama merupakan satu pemberian tabarru' untuk mengharapkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi hukum, wakaf, infak, dan sedekah jumlahnya atau hukumnya sunnah, yang jumlah waktu dan penerimanya tidak ditentukan fleksibel. Contoh, setiap kita selesai sholat isya, pas ada agenda recitation atau pembacaan baik itu Riyadhus Shalihin atau kultum in English, tadi yang sebagaimana kita lihat, bahwa caranya tidak ditentukan. Seperti apa modelnya? Bebas. Ada yang model by mobile banking. Ada yang pakai langsung edisi kartu nempel yang ada gambar istilahnya kayak bebas gitu ya. Belum lagi yang ciri khas kita adalah kenceleng yang berbentuk ember. Ini pun bagian dari kita mengharapkan pahala yang itu adalah sifatnya tabarru'. Ya. Berbeda sebaliknya dengan zakat, hukumnya sudah jelas wajib, yang jumlah nisab, waktu haul, dan perimanya sudah ditentukan. Ini yang membedakan. Maka tadi disebutkan oleh Brother Haikal, zakat fitrah berapa? $15. Tapi di sini $15. Jangan kemudian disamakan dengan kota Bogor. Saya mentang-mentang orang Bogor. Pak Sekjen, kenapa $15 di sini? Padahal di Bogor cuma 45.000. Kan artinya $4,5 kalau secara hitung-hitungan. Tetapi masalahnya kita berada di negara yang per kapitanya tentu berbeda dengan yang ada di Indonesia. Jadi kalau di sini mah jangan ngitung rupiah. Ya, kalau istilah belanja gitu ya, ke market city lah istilahnya. Kalau ngitung rupiah mah nggak bakal kelar-kelar. Begitu juga kalau sodako misalnya baru datang kita sudah bersekian. Jangan terpikir ini rupiahnya kegedean. Jangan terpikir rupiah. Bismillah sodakoh. Berapapun jumlahnya kalau sudah ditentukan. Zakat fitrah sudah 15 berarti seperti itu. Termasuk yang di sistem adalah untuk memudahkan $10. Kalau tidak ditentukan gimana mesti nanti tersedot 1.000 atau $10.000 kan repot juga kalau bagi yang belum siap seperti itu.
Kita lihat perbedaannya di antara hukum waktu penerimaan manfaat dan harta bendanya. Wakaf itu sunnah, kemudian secara waktu adalah fleksibel, kemudian penerimaan manfaat fleksibel, dikelola dulu, baru disalurkan manfaatnya. Zakat, secara hukum tentu adalah wajib bagi yang sudah memenuhinya. Ada yang kategori sudah muzaki dan ada yang kategori mustahik. Nah, tentu ini harus dilihat secara nisab penghasilannya dalam setahun sudah sampai berapa gram. Nah, baru kemudian diserahkan kepada mereka yang termasuk samania asnaf 8 golongan. Tapi tentunya jangan kemudian karena kita merasa na'udzubillah ada semacam antras ya tidak percaya kemudian membagikan diri itu tidak betul. Apalagi membagikan sendirinya bukan kita yang membagiin tetapi adalah mereka yang datang ke tempat kita itu salah. Pernah waktu kapan tahun 2010 antara itu sempat heboh. Karena merasa dia orang kaya, merasa dia punya harta yang banyak, lalu dia ingin menzakatkan hartanya, harusnya datangi satu persatu orang-orang yang mustahik. Ini mah tidak. Datanglah ke rumahnya, bergerombol, berkumpul, dan berdesak-desakan seolah-olah mereka kemudian digambarkan tidak punya harta sama sekali. Tidak seperti itu. Harusnya orang kaya itulah yang kemudian membagikan, tetapi lebih aslam, lebih maslahat memberikan atau menitipkan kepada lembaga yang sudah terpercaya. Infak sunnah fleksibel, waktunya penerimanya harta benda. Sedekah sunnah fleksibel, kemudian fleksibel langsung disalurkan. Hampir semuanya zakat, infak, sedekah itu memang langsung disampaikan, langsung disalurkan. Ya, berbeda dengan wakaf. Nanti kita lihat sama-sama. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pengertian wakaf? Wakaf kalau secara istilah berasal dari bahasa Arab waqafa, dari qaf ya. Maka kalau istilah penulisan waqafa, waqafa itu pada prinsipnya sama. Kaedah itu nyebutin maqasidul lafzi alaniyatil lafz. Alaniyatil lafz, bahwa apapun masalah yang disebutkan dalam istilah itu sebetulnya tidak perlu kita pertentangkan, tetapi kembali kepada niat. Maksudnya sama. Mau ditulisnya wakaf, mau ditulisnya wakaf. Yang dimudahkan ada wakaf biasa dengan transliterasi Indonesia. Berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat atau dalam bahasa tetap berdiri. Artinya menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikan. Merupakan bagian dari sedekah, tetapi tidak manfaatnya itu tidak langsung habis sekitar juga. Kalau sedekah kan kita kasih ke orangnya. Orang itu kan bisa memerlukan untuk keperluan yang primer yang harus segera dihabiskan. Ya, sifatnya mungkin sebagian konsumtif. Tetapi kalau ini adalah dalam jangka waktu yang lama, maka sekalipun wakaf seringkali disebut sedekah jariyah karena dia pahalanya akan senantiasa terus mengalir sekalipun yang mewakafkan adalah telah meninggal. Meskipun wakaf merupakan ibadah sunnah, tetapi anjuran wakaf ada dalam Al-Quran, yaitu lan tanalur birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nah, menurut istilah para fuqaha ahli fikih disebutkan oleh Imam Abu Hanifah, tidak melakukan satu tindakan atas suatu benda yang berstatus tetap sebagai hak milik dengan menyedekahkan manfaatnya kepada satu pihak kebajikan sosial baik sekarang maupun akan datang. B. Wakaf menurut mazhab Malik atau Imam Malik tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif. Namun wakaf tersebut mencegah wakif orang yang memberi wakaf untuk melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain. Dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan si wakif atau yang mewakafkan setelah sempurna prosedur perwakafannya. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran ataupun tidak.
Nah, ketika kaitan dengan wakaf itu ada rukun-rukunnya. Pertama adalah orang yang berwakaf al-wakif. Jadi bagaimana mau wakaf kalau tidak ada orang yang mau wakaf? Misalkan saya nemu tanah di daerah apa, saya kurang hafal, yang dekat masjid, yang dekat kawasan industri dekat Masjid Kuba itu kan ada satu gedung yang mau dijual. Daerah Mondrit kalau tidak salah itu tuh, Masjid Kuba. Anggap seperti itu, ini contoh. Saya wakafkan. Bagaimana bisa wakaf? Orang bukan punya saya. Kan artinya harus ada yang wakif atau mewakafkan. Ini seperti umumnya. Yang kedua, benda yang diwakafkan. Itu ada. Yang diwakafkan itu apa? Bendanya. Baik itu tanah, baik itu barang, yang hasilnya nanti akan bisa diambil manfaatnya untuk wakaf. Ketiga, orang yang menerima manfaat atau wakaf al-mauquf ilaih. Yang keempat adalah lafaz atau ikrar wakaf. Ikrar ini adalah semacam kalau kita pas akad nikah itu ada namanya ijab qabul, itu sighah. Itu harus diikrarkan, karena diikrarkan itu berarti dia menyampaikan kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, kepada umat kaitan dengan bahwa dirinya sang wakaf akan mewakafkan sesuatu yang diwakafkan kepada sang penerima. Syarat-syaratnya termasuk diantaranya barang yang diwakafkan adalah mesti barang yang berharga. Harta yang diwakafkan mesti diketahui kadarnya. Terus harta yang diwakafkan itu pasti dimiliki oleh orang yang berwakaf. Itu jadi milik. Punya yang bersangkutan kemudian diwakafkan. Bukan punya orang kemudian kita bilang saya wakaf nih emas punya teman saya. Nggak bisa. Ya. Yang selanjutnya adalah mesti berdiri sendiri, tidak melekat pada harta lain atau disebut juga istilah ghairu sahih. Syarat-syarat yang menerima wakaf adalah dua macam, muayyan dan ghairu muayyan. Yang dimaksud yang tertentu adalah orang yang menerima wakaf itu seorang, dua orang, atau satu kumpulan, atau semacam lembaga. Contoh CID. Itu lebih mudahnya. Disebutnya nazir, ya, menerima wakaf. Yang akan mengelola, yang akan mengumpulkan, yang akan semua menerima amanat tersebut. Sedangkan yang tidak tentu adalah tidak ditentukan secara terperinci. Misalkan seseorang untuk orang fakir, miskin, tempat ibadah dan sebagainya. Persyaratan bagi orang yang menerima wakaf bahwa memiliki harta ahlan litamlik. Maka orang muslim merdeka dan kafir zimmi yang mensyarat ini boleh bagi sebagian pendapat ini. Dan kemudian dia tidak memiliki akal atau hilang pikiran, hilang akal, kemudian diterima atau menerima amanat, tidak boleh. Syarat-syarat berkaitan dengan ghairu muayyan adalah yang menerima mestilah dapat menjadikan wakaf itu untuk kebaikan yang dengannya mendekatkan diri kepada Allah dan kaitannya ditujukan untuk kepentingan Islam. Syarat ucapan sighah ya tetap harus mengandung kata-kata menunjukkan kekal. Kekal itu bahwa tanah ini, benda ini akan disampaikan, diwakafkan dan tidak boleh diucapkan dengan batas waktu tertentu. Misalkan saya wakafkan pom bensin Amprol, apa sih namanya sebelah itu ya. Itu kan ada 3 selang umpama. Nah 1 selang saya wakaf dijelaskan. Menunjukkan ya, bahwa saya mewakafkan 1 bulan aja deh. Ya nggak bisa. Seperti itu. Artinya wakaf untuk berketerusan. Yang kedua direalisasikan segera. Jangan sekedar diomongin tapi tidak dieksekusi. Ya, tanpa disangkutkan digantungkan kepada syarat. Ucapan itu bersifat pasti, bukan sekedar wacana, bukan sekedar angan-angan, asal sekedar ngomong saya mau wakaf, tidak bisa. Harus dideklarasikan, harus diucapkan. Jangan sekedar kita ngomong-ngomong sambil ngopi, gua mau wakaf buat lu ya, ntar lu. Nggak bisa begitu juga. Karena terjadinya hanya sebatas 2 orang saja, tidak disaksikan oleh yang lain. Dan itu harus tercatat. Kalau di Indonesia itu kaitan dengan tanah diwakafkan, itu mesti diketahui oleh KUA, Kantor Urusan Agama.
Jadi KUA itu nggak sekedar buat pikiran orang nikah dulu, ya, orang nikah mulu gitu, enggak. Tapi di situ juga ada penentuan tentang siapa nazirnya, siapa yang wakaf, siapa nazir yang menerima amanat wakaf tersebut. Ucapan itu tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan. Takutnya apa? Saya wakafkan, asal syaratnya bisa menghasilkan sekian ratus juta. Tapi kalau nggak sampai nggak jadi, ya nggak seperti itu. Ya, wakaf uang. Nah, ini ada beberapa yang kemudian ada istilah dengan wakaf uang atau wakaf menggunakan uang. Dari Imam Al-Zuhri bahwasanya berkata tentang seseorang yang mewakafkan 1000 dinar di jalan Allah. Dan uang tersebut diberikan kepada pembantunya untuk diinvestasikan, kemudian keuntungannya diserahkan kepada orang-orang miskin dan kerabat. Nah, di sini oleh fatwa wakaf uang oleh DSN Dewan Syariah Nasional berisi 5 poin tentang wakaf uang. Pertama, wakaf uang cash wakaf atau wakaf an-nuqud, wakaf yang dilakukan seseorang atau kelompok atau komunitas lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Kedua, termasuk pengertian uang adalah surat-surat berharga atau sukuk. Ketiga, wakaf uang hukumnya jawaz, hanya boleh disalurkan, digunakan untuk hal yang dibolehkan secara syar'i. Kelima, nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan. Ya, ini wakaf uang. Wakaf uang itu artinya kemudian kita nggak punya tanah. Jangan kemudian karena kita tidak memiliki tanah kita nggak mau wakaf. Kalau kemudian kita memiliki uang, berarti niat kita wakafkan adalah melalui wakaf dengan uang. Menggunakan uang. Bahwa saya wakaf uang ini adalah untuk pengembangan Islamic Center yang dititipkan atau yang diterima oleh CIDI umpama. Karena jangan sampai kemudian bahwa kaitan wakaf ini sebatas pada tanah saja. Ada maaf, sekarang ini tidak sedikit dan ini pernah menimpa waktu itu ketika kami saat itu menerima istilahnya, saya mau bangun masjid. Yang penting asal tanahnya wakaf, ya. Tapi saya tanyakan, Anda mau tidak untuk merenovasi masjid? Tidak mau. Lah kenapa? Toh sama-sama masjid. Karena itu bukan membangun, tapi cuma ngebenerin. Saya kadang geleng-geleng kepala. Atas dasar apa? Ya karena yang orang bangun masjid itu di surga akan dibangunkan rumah. Ya kalau yang renovasi kan tidak ada hadisnya. Kan repot kalau kita memahami pemahaman seperti ini. Secara keumuman lafaz itu ketika kita sudah ikut merenovasi sejatinya sama dengan membangun masjid. Apalagi kalau renovasinya yang mungkin setengah tadinya 1 lantai menjadi 2 lantai. Ditambah ada Islamic Center umpama seperti itu. Nah di Turki ini cerita bahwa wakaf uang sudah dikenal pada abad ke-15. Sejak 400 tahun telah menjadi tren kalau masyarakat di zaman kekhalifahan Utsmaniyah. Kalau dalam bahasa Latin kita tuh adalah Ottoman. Telah menyetujui praktek wakaf uang pada abad ke-15. Populer. Diwakafkan, dipraktekkan selama 300 tahun. Dari situ apa? Pengelolaannya. Hanya 19% uang wakaf itu tidak bertambah. Sementara 81% mengalami akumulasi modal atau pertambahan. Di zaman Ihaq Sulaiman 70.000 dirham perak. 40.000-nya untuk membangun sekolah. Dan 30.000-nya adalah pembiayaan murabahah yang istilahnya bagi hasil. Dari investasi murabahah membayar gaji guru 3 dirham per hari, asisten guru 1 dirham, qari'ul Quran 1 dirham, nazir pengelola wakaf mendapatkan 2 dirham. Karena dari mana asalnya? Dari hasil murabahah 30.000-nya itu yang menghasilkan dan kemanfaatannya adalah membayar gaji guru. Ini adalah wakaf uang. Termasuk, ini saya belum dikasih contoh di sini. Ada penelitian disampaikan oleh salah seorang dosen di Jakarta. Ketika dia datang ke Kuwait, dia melihat apartemen yang sungguh sangat luar biasa.
Ya kita mah nggak usah jauh deh, yang di belakang sini nih dekat jembatan, yang mau ke arah Wali Creek kan. Itu kan ada apartemen, bagus lah istilah. Itu tuh wakaf. Wakaf. Disewa oleh orang. Ada yang membeli, ada yang disewa. Sekian lama. Hasilnya itu adalah digunakan untuk salah satu di antaranya, ya tentu memperbaguskan kembali apartemen dengan isi dengan varnish gitu ya. Tapi di samping itu adalah juga membeli bangunan yang lain untuk wakaf juga. Dari situlah kemudian terjadinya merubah bagi hasil yang kemudian bagus, yang di situ dia bisa memberikan maslahat kepada masjid, kepada asatid, kepada duat, kepada guru, dan bahkan boleh jadi dari hasil wakaf tersebut dia bisa membangun satu tempat ibadah masjid atau Islam di luar negaranya tersebut. Karena apa? Berkahnya wakaf. Subhanallah ya. Contoh di Indonesia salah satunya adalah Gontor ya. Pada tahun 1958 3 pendiri Pondok Modern Gontor atau disebutnya Trimurti, Kiai Haji Ahmad Sahal, Kiai Haji Jainuddin Fanani, dan Kiai Haji Imam Jarkasi menyerahkan wakaf pada tahun 1958. Itu tadinya berdiri 1926. Dengan muridnya yang sudah berjalan sekian puluh tahun, ada 1000 murid. Yang diwakafkan tanah kering 1,7, tanah basah 16 hektar, 12 unit bangunan masjid, 2 gedung kelas, 1 balai pertemuan, 6 bangunan asrama putri, 1 perumahan guru, dan 1 bangunan perpustakaan. Apa yang terjadi? Kemudian dari situ muncul wakafan, simpanan yang bersumber dari usaha wakaf, muhsinin, wakaf santri, simpanan dana dikembangkan dari usaha-usaha. Ada pom bensin, apotek, sawah, kebun kelapa sawit, dan usaha dan sampai 29 unit. Termasuk yang tadinya 1 gontor menjadi memiliki sekarang ini kurang lebih 15 pondok cabang gontor, mulai dari Aceh, kemudian Sulit Air, kemudian Lampung di Kalianda itu ada 2, belum lagi di Kendari, belum lagi di Magelang, Jawa Timur, di Kediri, Banyuwangi, sampai ke arah Allahumma sholli ala sayyidina tempat Poso. Luar biasa, artinya berdasarkan karena pengelolaan wakaf. Seperti ini contohnya, maaf, kehapus ya. Banyak, ada pom bensin segala, dan itu jangan kemudian SPP itu untuk para ustadz, tidak. SPP itu adalah untuk kebutuhan santri sendiri. Didapatkan dari mana? Hasil wakaf itulah yang kemudian dikembangkan oleh Gontor. Maka tidak, insya Allah menjadi satu mimpi yang besar ke depan bahwa CID juga insya Allah akan memiliki seperti ini. Kalau kita memahami tentang wakaf. Siapa tahu insya Allah pesantren Al-Hijrah ini gambaran satu cita-cita masa depan. Nahnu nagrisu liman ba'dana. Bahwa kita menanam ini bukan untuk kita, tetapi untuk generasi. Kita boleh jadi kita tidak akan melihat hasilnya. Tetapi anak-anak kita yang sekarang masih kecil-kecil ini, masih imut-imut. Mereka lah yang akan menjadi pemimpin. Mereka calon penerus kita. Mereka lah yang akan merasakannya insya Allah. Kalaupun tidak mereka, ya anak-anaknya mereka. Yang kita hanya menanam kebaikan, biarlah yang memetik hasilnya adalah generasi setelah kita. Masya Allah, kalau kita terpaham kaitan dengan betapa pentingnya wakaf, itu Masya Allah akan menjadikan kita harta yang berkah, stabilitas kita terjaga, kemudian CID secara lembaga ini akan insya Allah akan terus umur yang panjang, sekalipun kita mungkin sudah tidak di dalamnya, mungkin kita sudah dipanggil oleh Allah, tetapi ada akan yang melanjutkan kadar-kadar setelah kita, yang mereka akan melanjutkan semua. Dan ini tidak mustahil insya Allah. Pada saat pesantren akan berdiri di Australia insya Allah, utamanya di State NSW. Seperti ini, siapa tahu mudah-mudahan Allah gambarkan, Allah mudahkan semuanya untuk upaya kita, dan betapa itulah pentingnya nilai-nilai wakaf yang kita perlu tahu. Tidak kemudian, Ustaz saya nggak punya duit sekian puluh ribu atau sekian ratus ribu atau sekian. Sudah, bismillah. Ini mobil punya saya ada 5, kasih 2, wakaf. Bukan bentuk mobilnya, silahkan dijual. Hasil penjualan itu baru dijadikan wakaf. Dibeli apa? Itu kembali kepada lembaga yang mengelolanya. Seperti itu. Karena nilainya akan lebih jangka panjang dan beda dengan sedekah habis saat itu juga.
Karena disalurkan secara langsung, dan kebanyakan yang mungkin kalau sedekah infak itu lebih kepada sifatnya konsumtif yang memang termasuk kebutuhan yang sangat primer seperti itu. Ini saja barangkali, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang diberikan oleh Allah kelebihan rezeki, dan kelebihan rezeki itu adalah yang kemudian kita menafkahkan sebagainya adalah untuk kemaslahatan dakwah, dengan kita memahami betapa pentingnya wakaf itu sendiri. Wallahu ta'ala a'la wa a'lamu bis-shawab. Baik, ini yang bisa kami sampaikan. Kalau ada yang bertanya, mangga. Kalaupun tidak, ya kita di belakang layar saja. Kita cukupkan ya. Baik, terima kasih. Jazakumullah ahsanal jazah. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak-bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Hijrah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di majlis ini, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa dekat dan taat melaksanakan ajaran agamanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.